Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analog digital converter atau ADC dan digital analog converter atau DAC. Berikut penjelasannya. Baik, di sini ada analog to digital converter atau ADC. Nah, ADC ini adalah rangkaian yang mengubah nilai tegangan kontinu atau analog menjadi nilai biner atau digital yang dapat dimengerti oleh perangkat digital sehingga dapat digunakan untuk komputasi digital. Dengan kata lain, analog to digital converter atau konverter analog ke digital ini memungkinkan rangkaian digital berinteraksi dengan dunia nyata dengan menyandingkan sinyal analog ke sinyal digital yang berbentuk biner. Di sini ada dua karakter prinsip ADC, analog to digital converter. Nah, yang pertama yaitu kecepatan sampling. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second atau SIS. Nah, yang kedua itu resolusi ADC. Resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja ADC. Nah, prinsip kerja ADC ini yaitu mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Baik, kemudian digital analog converter atau DAC. Nah, DAC adalah singkatan digital analog converter, sebuah piranti yang digunakan untuk mengubah sebuah masukan digital yang umumnya dalam bentuk biner menjadi masukan atau sinyal analog yang umumnya berbentuk arus, tegangan, muatan, elektrik. DAC atau digital to analog converter ini adalah suatu penghubung antara rangkaian digital dan rangkaian analog. Fungsi utama DAC ini adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Baik, selanjutnya di sini ada rangkaian dasar DAC. Yang pertama yaitu binary weighted DAC. Suatu rangkaian binary weighted DAC dapat disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier yang diset sebagai penguat. Nah, yang kedua itu R atau 2R ladder DAC. Selain binary weighted DAC, ada metode lain dari konversi digital to analog yaitu R atau 2R ladder. Metode ini banyak digunakan dalam IC atau IC DAC. Dalam rangkaian R2R ladder hanya dua nilai resistor yang diperlukan yang dapat digunakan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10 atau 12 bit. Di sini ada teori penguat jumlah. Nah, digital analog conversion atau DAC dapat dibangun menggunakan OP-AMP yang bekerja sebagai penjumlah. Logika bit-bit digital mempengaruhi keluaran bobot data yang paling besar atau MSB dan yang paling kecil atau LSB. Peningkatan bobot dapat terjadi karena adanya resistor pada masukan yang dipasang seri sehingga semakin banyak resistor semakin kecil arus yang dapat dilewatkan. Kemudian prinsip ADC atau analog digital conversion tersusun dari DAC, pembanding, counter, dan detak. Selama jeda waktu detak mendorong counter menghasilkan kenaikan nilai digital yang nantinya merupakan keluaran dari ADC. Nilai digital dikonversi DAC menjadi nilai analog. Nah, lalu komparator membandingkan analog input dengan analog dari DAC. Apabila analog DAC lebih kecil dari analog input, maka keluaran komparator tinggi dan detak kembali mendorong counter. Ketika analog DAC lebih besar dari analog input, maka logika komparator rendah dan detak berhenti. Nilai keluaran counter menjadi keluaran ADC. Baik, kemudian di sini ada alat ukur analog. Nah, alat ukur analog menggunakan prinsip galvanometer yang memanfaatkan prinsip gerak D'Arsonval, yaitu gerakan dasar PMMC, yang artinya Permanent Magnet Moving Coil, atau
sering dikenal dengan galvanometer PMMC. Penunjuk nilai analog biasa digunakan pada penampil nilai tegangan, arus, dan hambatan pada multimeter analog. Kemudian cara kerjanya galvanometer sama dengan motor listrik, tapi karena dilengkapi pegas, maka kumparannya tidak berputar. Galvanometer pada umumnya dipakai untuk arus searah. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk satu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub magnet permanen. Selanjutnya di sini terdapat tahanan sun. Karena gulungan kumparan dari gerakan dasar adalah kecil dan ringan, dia hanya dapat mengalirkan arus yang kecil. Bila yang akan diukur adalah arus besar, maka sebagian besar arus tersebut dialirkan ke tahanan yang disebut dengan sun. Tahanan sun dapat ditentukan dengan menerapkan analisa rangkaian konvensional terhadap gambar di atas, di mana yang pertama yaitu tahanan dalam alat ukur, yang kedua tahanan sun, yang ketiga arus defleksi skala penuh dari alat ukur, yang keempat arus sun, dan yang kelima yaitu arus skala penuh ampere meter termasuk arus sun. Baik, kemudian tindakan pencegahan yang harus diperhatikan bila menggunakan ampere meter adalah yang pertama yaitu jangan sekali-sekali menghubungkan ampere meter ke sumber tegangan karena tahanannya yang rendah, maka arus yang besar akan mengalir dan merusakkan alat tersebut. Nah, yang kedua yaitu periksa polaritas yang tepat. Yang ketiga, bila menggunakan alat ukur ganda, mula-mula gunakan range tertinggi, kemudian turunkan sampai diperoleh defleksi yang sesungguhnya. Ini ada pendeteksi putaran. Optocoupler adalah sebuah komponen elektronika yang fungsinya sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Optocoupler juga dikenal dengan sebutan lain yaitu optoisolator, optikalolator, atau photocoupler. Pada dasarnya, optocoupler terdiri dari dua bagian utama, yakni receiver dan transmitter. Receiver berfungsi untuk mendeteksi sumber cahaya, sedangkan transmitter berfungsi sebagai pengirim cahaya optik. Pada rangkaian optocoupler, kedua bagian utama tersebut tidak mempunyai hubungan konduktif secara langsung, namun dapat digabungkan sehingga menjadi komponen optocoupler. Di sini ada simbol dan bentuk optocoupler. Bentuk dari optocoupler adalah persegi dengan kaki yang berjumlah 4-6 buah. Fungsi optocoupler di dalam rangkaian elektronik umumnya ditentukan oleh jumlah kaki yang dimilikinya. Contohnya, ada sebuah optocoupler dengan 6 buah kaki. 3 di antaranya berperan sebagai input, sementara sisanya sebagai jalur output. Sementara optocoupler dengan 4 kaki menggunakan 2 kaki pertama untuk input dan sisanya sebagai output. Simbol optocoupler merupakan gabungan antara dua simbol, yaitu LED dan switch. Baik, selanjutnya di sini ada penerapan dan kegunaan optocoupler. Yang pertama yaitu sebagai saklar dan switch, yang kedua yaitu sensor kecepatan pada motor hibrid, sedangkan yang ketiga sebagai sensor gerak otomatis. Kemudian menghitung kecepatan putaran. Kecepatan putaran merupakan perbandingan jumlah putaran per satuan waktu. Menghitung kecepatan putaran biasanya dilakukan untuk benda atau mesin yang mempunyai sumbu. Alat menghitung kecepatan putaran atau rotasi adalah takometer. Dalam dunia industri, takometer biasanya digunakan untuk menghitung kecepatan putaran motor. Kemudian di sini ada pensaklaran dengan cahaya. LDR atau photoconduktif cell mempunyai karakteristik apabila dikenai cahaya, maka tahanan LDR akan menjadi lebih kecil. Pada saat dikenal cahaya, maka terlepas jumlah elektron dari lintasan-lintasan atom elektron bebas. Penambahan elektron bebas dalam resistor meningkatkan konduktivitas, maka harga tahanannya menurun. Selanjutnya yaitu pensaklaran dengan suhu. Sensor suhu LM35 merupakan komponen elektronis yang terkemas dalam bentuk IC. LM35 menghasilkan keluaran tegangan sesuai dengan besaran fisik suhu yang mengenainya. Lalu, perubahan arus dan tegangan keluaran dioda sumber akan dibaca oleh OP-AMP-A2 melalui kaki non-inverting dan dikuatkan kembali agar dapat digunakan untuk mengendalikan transistor keluaran. Penguatan OP-AMP